Baik, kita ke penjelasan ayat atau makna ayat bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk bertanya kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran tentang patung-patung yang mereka sembah bersama Allah. Apakah patung-patung itu memberi manfaat atau menolak bahaya? Maka mereka pasti akan mengakui kelemahan patung-patung mereka terhadap hal itu. Kalau keadaan mereka demikian, telah batallah peribadahan kepada patung-patung itu. Jadi ini adalah pertanyaan pengingkaran ya, atau kalau bahasanya istifham ingkari ya, terhadap ini pertanyaan ya, ya terhadap patung-patung mereka ya, apakah bisa memberi manfaat atau menolak bahaya? Kan tidak bisa. Hubungan antara ayat dan bab, bahwa ayat di atas merupakan dalil tentang batilnya kesyirikan, memakai gelang dan benang adalah termasuk ke dalam kesyirikan itu yang tidak mampu menolak bahaya atau mendatangkan manfaat ya. Jadi ya itu termasuk syirikan ya. Mau pakai benang, gelang gitu ya, atau kalung gitu ya, batu ali apa itu ya judulnya juga ya. Itu sama saja ya. Sama saja karena tujuannya itu ya. Faedah ayat, kebatilan perbuatan syirik ya. Karena yang disembah selain Allah itu tidak berkuasa atas bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat bagi para penyembahnya. Jadi nggak bisa ya. Nalat saja misalnya mau mengambil sesuatu dari berhala itu ya tidak akan bisa. Berhala itu demikian ya, nggak bisa menolak bahaya itu. Iya. Juga ya kalung atau benang, gelang, batu atau apapun itu ya yang nggak bisa kan menolak bahaya ya. Batu itu akan dihancurkan misalnya, ya tidak akan bisa batu itu menolak bahwa dia akan dihancurkan gitu. Justru ya di zaman sekarang dengan ayat-ayat misalnya, di ayat-ayat itu dikalungkan atau misalnya ditaruh di dagangan kan, pakai dagangan itu dengan ayat-ayat ya supaya dagangannya laku gitu ya, itu juga termasuk juga sebenarnya mah. Iya. Ya di pintu kan itu mah sebenarnya ayat-ayat itu buat dibaca bukan untuk ditempel gitu ya. Ya, ya itu mah ada yang menjadi hiasan, ada yang menjadi menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Nah, itu yang menolak bahaya dan mendatangkan manfaat itu yang bisa jadi kesyirikan. Ya, gitu. Ya kalau tujuannya ke situ untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat jadi kesyirikan. Karenanya ya tergantung niat. Yang kedua, peringatan terhadap memakai gelang, benang atau selainnya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena hal itu tergolong sebagai kesyirikan yang sejenis dengan tujuan penyembahan apa?
berhala ya gitu. Ya, ya, ya sejenis itu ya. Yang ketiga, pensyariatan untuk mendebat kaum musyrikin guna membatalkan kesyirikan mereka. Jadi boleh-boleh saja seseorang itu debat atau diskusi dengan orang-orang musyrik agar menjelaskan ini batil ya, kesyirikan mereka itu batil. Boleh saja. Semisal misalnya kita mendebat kaum liberal ya, tentang kebatilannya keyakinan mereka, orang-orang liberal gitu ya. Kita mendebat mereka, diskusi dengan mereka, itu boleh saja. Kita jelaskan bahwa bagaimana batilnya keimanan mereka ya, orang-orang liberal, orang-orang plural ya gitu. Pluralis ya dan seterusnya gitu ya gitu. Yang keempat, kewajiban untuk bersandar kepada Allah semata dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Ini adalah sifat orang-orang yang tawakal, senantiasa menyerahkan urusannya hanya kepada Allah ya. Rezeki urusan itu adalah dari hak prerogatif Allah ya gitu. Jadi kita serahkan pada yang menciptakan kita dan kita sudah diberikan jatah itu ya gitu. Jadi tidak usah pusing-pusing itu ya kalau hal itu ya. Sehingga tentunya bagaimana serahkan saja kepada Allah, pasti setiap upaya kita ada jalan keluar asal benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.